Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Informasi Penilaian Kinerja Guru Berbasis Web di TK Anggrek, Kota Bengkulu. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Feni Novitasari. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Saika Damayanti, yang kedua Muhammad Ainul, yang ketiga Mupiansa, yang keempat Aprizan Travolta. Baiklah, kepada Saudara Ainul dipersilahkan. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pendidikan adalah aspek penting dalam pembangunan bangsa. Guru berperan sentral. Penilaian kinerja guru penting untuk evaluasi dan pengembangan profesional. Di TK Anggrek Kota Bengkulu penilaian masih manual, menyebabkan ketidakakuratan dan ketidakefisienan. Diperlukan sistem berbasis web untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penilaian. Sistem diharapkan dapat memfasilitasi akses informasi dan meningkatkan akuntabilitas. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana membuat sistem informasi penilaian kinerja guru berbasis web di TK Anggrek Kota Bengkulu. 1.3 Tujuan dan manfaat. Tujuan meningkatkan efisiensi proses penilaian guru, mendukung pengambilan keputusan mengenai keberhasilan pengajaran. Manfaat meningkatkan kualitas pendidikan TK Anggrek, mengembangkan profesionalisme guru. 1.4 Batasan masalah. Sistem digunakan oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas TK Anggrek. Fokus pada penilaian kinerja guru, tidak mencakup aspek lain. Dibangun menggunakan teknologi web, dapat diakses melalui komputer dan smartphone. Penilaian dilakukan dalam jangka waktu, sumber daya terbatas. Metode penelitian. Metode pengumpulan data. Wawancara kepada kepala sekolah, guru, pengawas dan pengawas untuk mendapatkan informasi mendalam. Observasi melihat langsung proses penilaian kinerja guru. Metode pendekatan menggunakan Rapid Application Development (RAD) dengan langkah-langkah perencanaan awal, identifikasi kebutuhan pengguna, pengumpulan kebutuhan, diskusi, dan kuesioner untuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Prototyping membuat prototipe awal sistem. Uji coba prototipe mendapatkan umpan balik dari pengguna. Iterasi dan pengembangan perbaikan dasar berdasarkan umpan balik. Implementasi, inflasi, dan pelatihan pengguna, pemeliharaan dan dukungan teknis dan pemeliharaan sistem. Bab 2 Landasan teori. 2.1 Pengertian sistem. Sistem terdiri dari 3 komponen: input, proses, dan output. Menurut Muklisin Riyadi 2020, sistem adalah kumpulan objek yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. 2.2 Pengertian informasi. Informasi adalah data yang diolah untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. KBBI Jogianto. 2.3 Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan komponen teknologi informasi yang menghasilkan informasi untuk komunikasi dalam organisasi. 2.4 Pengertian kinerja. Kinerja adalah hasil dari proses yang diukur berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Torang. Kinerja mencakup kuantitas dan kualitas hasil kerja individu atau kelompok. 2.5 Kinerja guru. Pengertian guru. Tenaga pendidikan profesional yang mendidik dan mengevaluasi peserta didik. Guru profesional mendidik dengan kompetensi tinggi dan kemampuan beradaptasi. Ojia et al. 2023. Kinerja guru. Penilaian dari kegiatan tugas utama guru
untuk pembinaan karir. Permeneng PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. 2.6 Sistem Informasi Penilaian Kinerja Guru. Sistem Informasi Penilaian Kinerja Guru adalah sistem berbasis teknologi informasi untuk mengelola penilaian kinerja guru secara efisien, meminimalkan kesalahan dan menyediakan laporan real-time. Wahyu Ningtyas et al. 2020. Mendukung kebijakan pemerintahan Kementerian Pendidikan untuk pengelolaan kinerja transparan. 2.7 HTML. Hypertext Markup Language adalah bahasa untuk membuat struktur halaman web. 2.8 MySQL adalah sistem manajemen berbasis data relasional yang populer untuk pengembangan aplikasi web. 2.9 PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server-side untuk membangun aplikasi web dinamis. 10 Website. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. 2.11 Data Flow Diagram. Data flow diagram menggambarkan aliran data dalam sistem dengan elemen aliran data, proses penyimpanan data, dan entitas eksternal. 2.12 Entity Relationship Diagram adalah representasi grafis struktur data dan sistem informasi. Komponen utama: entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Langkah membuat ERD. Entitas, tentukan atribut, hubungan antar entitas, buat diagram dan verifikasi. Bab 3 Pembahasan. 3.1 Tempat penelitian. Sistem informasi penilaian kinerja guru berbasis web dirancang untuk TK Anggrek, Kota Bengkulu. Tujuan: meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penilaian kinerja guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mode yang digunakan: mode studi lapangan, observasi dan wawancara, dan model pengembangan waterfall. Tujuan: membantu analisis desain dan pengembangan sistem yang efektif. Data Flow Diagram DFD. DFD adalah alat perancangan sistem yang berfokus pada alur data. Struktur fungsional: menganalisis sistem dengan membagi fungsi utama menjadi unit-unit terpisah. Komponen utama: satu anggota pengguna, operator, menggunakan sistem, menilai kinerja guru, pengguna, manfaatkan sistem, guru, individu, dan dinilai. Ketua yayasan mengawasi proses penilaian. Data guru, informasi tentang guru, data indikator, parameter penilaian, data asesor, penilaian yang berkompeten, data kepala sekolah, informasi kepala sekolah, data pengawasan sekolah, informasi pengawasan. Merekam transaksi. Merekam sektor PK guru, mencatat aset penilaian. Merekam sektor PK guru BP, penilaian untuk guru dan petugas tambahan. Merekam sektor PK guru tugas tambahan, penilaian untuk kontribusi tambahan. Membuat laporan PK guru, penyusunan laporan penilaian, membuat laporan PK guru BP, laporan untuk guru dengan tanggung jawab tambahan, membuat laporan PK guru tugas tambahan, laporan khusus untuk guru dengan tugas tambahan. Selanjutnya, 3.3.3 DFD level 1. Struktur proses pengolahan data. Pertama, pengelolaan data pengguna sistem. Operator bertanggung jawab mengelola dan memantau sistem. Penilai mengawasi dan menilai data yang diolah.
2. Olah data. Pengguna. Pengguna adalah anggota yang menggunakan sistem data. Data yang diolah terdiri dari data guru, data indikator, data asesor, data kepala sekolah, dan data pengawas sekolah. Olah data transaksi itu mengelola transaksi terkait data pengguna. Olah data pembuatan laporan. Membuat laporan terkait skor PK guru, skor PK guru BP, skor PK guru tugas tambahan. Di FD level 1. Proses utamanya yaitu olah data pengguna sistem, olah data transaksi, dan olah data pembuatan laporan. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Peran sentral guru. Kinerja guru harus dinilai secara sistematis dan objektif karena kontribusi mereka krusial dalam pembelajaran. Yang kedua, latar belakang masalah, yaitu penilaian manual tidak efisien dan kurang transparan, memerlukan solusi berbasis teknologi. Yang ketiga, manfaat sistem. Implementasi SIPKG diharapkan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penilaian, serta kualitas pendidikan di TK Anggrek. Yang keempat, metode pengembangan. Menggunakan metode RAD untuk pengembangan yang cepat dan inklusif dengan umpan balik pengguna. Saran. Yang pertama yaitu pelatihan penggunaan. Penting untuk memberikan pelatihan kepada semua pengguna agar dapat memaksimalkan manfaat sistem. Yang kedua, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi rutin untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Yang ketiga, integrasi dengan platform lain. Integrasikan dengan platform relevan untuk meningkatkan efisiensi dan informasi pengambilan keputusan. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Terapkan siklus perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna untuk meningkatkan desain dan fungsionalitas. Yang keempat, pengembangan fitur tambahan. Tambahan fitur untuk memudahkan akses laporan bagi orang tua dan pihak berkepentingan, meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan komunitas. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.